Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ana Barokah. Di sini saya akan membagikan cara membuat database baru dengan menggunakan Accurate Online. Sebelumnya di sini saya sudah menampilkan untuk materi atau langkah-langkahnya. Dengan yang pertama ada materi satu database, dan di sebelah kiri layar saya sudah ada Accurate Online yang sudah saya login. Sebelum teman-teman mulai, silakan kalian bisa login dulu ke akun Accurate kalian masing-masing. Jika sudah, untuk membuat database baru, kalian bisa langsung klik yang tanda plus di sini buat membuat database baru. Selanjutnya kita isikan database nama. Kalau nama database yang akan kalian gunakan terserah dengan nama apa. Kalau bisa sesuaikan dengan perusahaan supaya tidak membingungkan untuk kedepannya. Saya di sini akan mencoba dengan mengisikan dengan nama CV Inami. Terus warna background pilih sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Saya pilih warna yang ini. Dan juga jangan lupa logonya. Kalian juga bisa langsung memilihkan logonya dengan mendropkannya di sini, atau bisa memilih dengan template yang tersedia. Oke, kalau sudah kalian bisa simpan. Kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah, kita klik database yang tadi kita baru buat. Kalau sudah, kita diminta untuk melengkapi atau mengisi nama detail perusahaan. Kita sesuaikan dengan yang ada di layar sebelah kanan. Untuk data perusahaannya seperti ini teman-teman. Kita bisa langsung isi dengan nama kategori usahanya. Di sini kita bisa masukkan produsen, bidang usahanya food and drink, teleponnya 021 633 123. Jangan lupa faksimilnya juga. Untuk emailnya Inam ID untuk uang Indonesian rupiah, dan jangan lupa tanggal mulai datanya sesuai dengan informasi yang sudah tersedia, yaitu 31 Desember 2020. Untuk nama jalannya tadi di sini Jalan Kebon Hijau nomor 45. DKI Jakarta, dan kode posnya 14321. Kalau sudah, bisa langsung klik lanjut. Nah, kalau sudah di sini tentang informasi data perusahaan. Yang pertama kita di edit
di fitur dasar. Di sini tak terhadap memungut dan membayar PPN sebesar 10% serta mencatat aset-aset perusahaan. Centanglah yang sesuai dengan pernyataan yang berada di fitur dasar ya teman-teman. Sini memungut PPN dan mencatat aset-aset. Nah. Lanjut di menu penjualan. Di sini tertera informasi menggunakan jasa pengiriman barang dan memberikan syarat tenggang waktu pelunasan. Menggunakan jasa pengiriman barang dan syarat tenggang waktu. Nah, kalau sudah lanjut di menu pembelian, di sini membuat purchase order ke pemasok atau membuat surat pesanan ke pemasok. Surat pemesanan ke pemasok. Oke. Kita bisa langsung lanjut. Lalu di menu persediaan, memiliki kegiatan memproduksi barang atau merakit barang serta menggunakan perhitungan biaya persediaan FIFO. Kegiatan produksi barang dan FIFO, jangan lupa FIFO-nya diklik, jangan sampai lupa. Oke, lanjut di akun perkiraan. Di akun perusahaan bukan daftar akun yang perkiraan telah dimiliki, berarti tidak menggunakan yang dari Accurate ya teman-teman. Kalau sudah semuanya, kita langsung bisa klik selesai. Kita tunggu. Oke, sudah ada informasi data perusahaan berhasil disimpan. Ini kita bisa centang. Di sini adalah info-info yang berada, fitur-fitur mengenai fitur-fitur yang berada di Accurate online kita. Kalau kita bisa langsung centang lalu kita tutup. Oke, kalau sudah, kita langsung melalui ke tahap persiapan data perusahaan. Untuk mengikutinya kita bisa langsung ikuti dari instruksi yang ada di layar mas teman-teman semuanya. Kalau sudah, kita bisa langsung ke import akun saja. Kita pilih file, pilih file yang sesuai dengan judulnya ya teman-teman. Untuk yang di sini ada keterangan tentang daftar nama akun yang kita unggah. Salah satunya yang seperti ini gitu. Kalau sudah kita unggah, kita tunggu. Ini adalah kolom pemetaan data, kita bisa langsung lanjutkan saja, tidak perlu kita otak-atik. Kalau sudah, jangan lupa kita centang dulu di sini. Udah, kita bisa lanjutkan. Kita tunggu waktu. Oke, harus sampai begini ya. Jika ada yang gagal berarti ada yang salah dengan step kalian atau ada data kalian yang ada yang kurang tepat, bisa diulangi lagi. Kalau sudah, kita tutup. Kita langsung ke yang ketiga, import akun pemasok. Lakukan hal yang sama seperti pada waktu kita mengimpor akun. Kita pilih daftar pemasok. Sudah, langsung kita unggah. Kalau pemetaan datanya, langsung lanjutkan saja tanpa perlu kita rubah-rubah. Jangan lupa kita centang terlebih dahulu kalau sudah kita lanjutkan. Oke, kita tutup.
Di impor pelanggan juga kita melakukan hal yang sama. Kita bisa langsung unggah dan lanjutkan. Jangan lupa lakukan update-nya di centang. Terus sudah kita lanjutkan. Oke, terus diimpor barang dan jasa. Kita lihat dulu di materinya sini, takut nanti ada yang kelewatan. Ini daftar akun-akunnya. Oke, di informasi barang dan jasa kita harus menyesuaikan tipe persediaan ini. Kita harus menambahkan ada akun persediaan bahan baku dan bahan penolong serta barang jadi. Kita klik pengaturan, preferensi, kita tunggu. Di akun perkiraan persediaan di sini ada bahan baku, kita tambahkan tadi ada bahan penolong dan juga barang jadi. Coba kita cek dulu sesuaikan benar atau salah. Ada bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi. Kita juga lakukan di akun retur pembelian juga. Di retur pembelian. Di retur pembelian baru ada bahan persediaan bahan baku. Kita tambahkan bahan penolong dan juga barang jadi. Oke. Kalau sudah, kita bisa langsung simpan. Ya, kita bisa langsung ke langkah yang kelima, bisa langsung untuk mengimpor barang dan jasa. Lakukan hal yang sama seperti kita mengimpor pemasok dan juga mengimpor pelanggan. Kita pilih daftar barang lalu open. Kalau sudah, kita bisa langsung unggah. Di kolom pemetaan data kita langsung lanjutkan saja. Jangan lupa dicentang dikonfirmasi untuk lakukan update. Sudah lanjutkan. Oke, kita berhasil dalam mempersiapkan data perusahaan. Kalau sudah, kita centang yang paling bawah lagi supaya kita tidak perlu mengotak-atik ini lagi untuk kedepannya. Lalu kita tutup. Oke, sudah jadi, kita lanjutkan di modulnya. Untuk aset, kita harus menambahkan aset dulu. Di kategori aset kita pilih aset tetap, lalu kita pilih kategori aset. Kategori aset yang perlu kita tambahkan di sini, kita perlu menambahkan yang namanya tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Tanah. Kalau sudah, kita simpan. Terus bangunan, peralatan, dan juga kendaraan. Jika sudah sesuai, kita langsung pilih ke aset tetap lagi. Kita klik yang aset tetap. Kita klik yang daftar data kita. Kalau belum ada, kita langsung impor data. Kita pilih impor dari Excel. Kalau sudah, lakukan yang pertama seperti kita pada waktu melakukan persiapan data perusahaan. Kita langsung pilih daftar aset tetap. Kalau sudah, kita langsung unggah. Di kolom pemetaan, lewati. Kalau iya, langsung lanjutkan. Oke,
Jika sudah bisa, kita langsung tutup saja. Kita langsung ke perusahaan. Kita langsung ke proses akhir bulan. Kita pilih bulannya dulu, Desember tahun 2020. Ke daftar laporan. Kita pilih neraca sekontrol. Pertanggal 31 Desember 2020. Kita langsung tampilkan. Ini tampilan neracanya. Kalian bisa samakan dengan yang di materi kedua. Oke. Kalau ada yang tidak sama, berarti ada yang terlewat dari proses teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang kedua ya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu persiapan awal manufaktur. Sebelum kita memulai untuk melakukan persiapan awal manufaktur, kita bisa tutup dulu semuanya. Kita harus menyesal dulu manufakturnya ya. Pertama kita pilih di pengaturan. Lalu kita klik ke Accurate Store. Aturan dulu, Accurate Store. Terus kita pilih yang manufaktur. Install aplikasi. Ini sudah ada tambahan menu manufakturnya. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita atur untuk persiapan data awal manufaktur. Kita bisa pilih ke menu pengaturan, lalu menu preferensi. Lalu kita pilih menu manufaktur. Di sini tertera ada instruksi pengaturan pada menu preferensi terkait dengan mengaktifkan fitur tahapan proses, mengaktifkan, nanti kita centang. Terus pengisian akun dalam proses produksi, tentang umur perintah kerja dan monitor perintah kerja serta penentuan alokasi nilai variance. Untuk perintah kerja yang ada di pekerjaan dalam proses, kita bisa isi dengan persediaan dalam proses.
Terus untuk selisih biaya produksi kita bisa selisih biaya produksi. Kalau sudah kita scroll ke bawah, present barang jadinya kita biarkan saja. Kita kerja 2. Terus jangan lupa yang bawah, alokasi biaya variance ke produk. Untuk informasi kalian bisa sesuaikan dengan materi di materi 2. Oke, kalau sudah bisa langsung klik simpan. Nah, kalau sudah kita menginput barang dan biaya untuk proses produksi, kita langsung klik ke persediaan, kita pilih barang dan jasa. Nah, kalau sudah kita bisa lihat hasil data yang telah kita input tadi. Di sini jenis persediaan semua, kita harus merubahnya sesuai dengan kolom yang di sini. Bisa menjadi untuk diproduksi ataupun menjadi bahan baku, teman-teman. Kita bisa lihat di data baru, kolom yang di sini bisa menjadi untuk diproduksi ataupun menjadi bahan baku, teman-teman. Kita bisa lihat di data baru. Kita pilih kategori yang pertama, ada inami kering. Untuk keterangannya kalian bisa sesuaikan ada di sini, kalian bisa baca-baca sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya kita bisa saja langsung di sini. Terus kita sudah sesuai dengan yang ada tampilan di sini. Barang jadi kode barang yang dikali persediaan bahan baku. Untuk tipe persediaan kita bisa langsung ganti di sebelah sini bahan baku, dan di sini kita bedakannya di sini. Kalau sudah sama, kita bisa langsung simpan. Oke. Kita lihat lagi untuk datanya. Kita langsung bahan baku, kita pilih nama barangnya ada tepung, terigu sebagai
bahan baku dengan satuan kilogram. Oke, kalau sudah kita bisa langsung simpan. Terus kita lanjutkan sampai selesai. Ada minyak nabati, bisa salah. Satu kali barang kita pilih bahan baku. Kalau sudah simpan. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke garam. Makanan. Oke, sesuaikan berapa liter. Kalau sudah simpan. Kita pilih lagi. Oke, kalau sudah selesai kita bisa tutup. Kita bisa langsung lanjutkan. Di sini ada instruksinya apa saja selanjutnya. Kita harus menambahkan akun perkiraan beban di bawah menu pengaturan preferensi akun perkiraan barang jasa beban. Kita bisa langsung ke menu pengaturan preferensi, terus kita pilih ke menu akun perkiraan, lalu pilih barang dan jasa di menu beban, scroll ke bawah. Nah, di menu beban sini kita diminta untuk menambah
upah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik. Oke, kalau sudah bisa langsung disimpan. Untuk menambahkan biaya produksi, kita masuk di menu persediaan lagi, terus ke data baru. Persediaan barang dan jasa, kita pilih data baru. Biaya produksi. Nah, kita masukkan kategori barangnya dengan umum. Terus nama barangnya kita pilih dengan upah tenaga kerja. Satuannya kita bisa kosongkan. Kita catatannya isi dengan di sini atau keterangan di sini ya. Dengan upah tenaga kerja dan keterangan 4 orang dikali 1 hari kali 8 jam dikali 25.000. Oke. Untuk kode barangnya kita harus sesuaikan di sini dengan kode barangnya adalah 1000. Sudah, kalau disesuai dengan sini, terus kita langsung klik di tab akun. Sekarang sini kita dengan beban biaya tenaga kerja langsung. Terus dengan pembelian belum tertagihnya dengan hutang pembelian belum ditagih. Oke, kalau sudah kita bisa save. Kalau sudah kita bisa klik lagi seperti yang tadi kita isi dengan biaya produksi. Sekarang kita akan mengisi untuk data yang biaya overhead pabrik. Terus kita masukkan dengan kode barang di sini. Kita isi 2000. Terus nama barangnya kita bisa isi dengan overhead pabrik. Jenis pabriknya. Untuk catatannya di sini kita kosong, bisa kita langsung pindah ke tab akun, kita pilih ke overhead pabrik. Pas sudah kita bisa simpan. Kita
kita lihat instruksi selanjutnya. CVI namanya menggunakan dua tahapan, yaitu ada agronomi dan agronomi packaging. Kita langsung mengikuti instruksi ini, kita masuk ke tahapan manufaktur. Terus kita ke tahapan produksi. Ini warna biru sebelah sini. Kita klik. Nama tahapannya kita langsung isi dengan adonan nih. Kalau sudah, simpan. Terus tahapan yang kedua adalah packaging. Simpan. Selanjutnya kita akan menggunakan untuk mengisi standar biaya produksi. Nah, cara kita langsung pilih ke standar biaya produksi. Instruksi semua kita bisa di materi 2 di sini, teman-teman. Di sini ada tertera mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 2021. Kita langsung di sini. Semoga kita bisa langsung pilih di sini. Untuk itu, terus dengan harga standar 6.500, kita di sini. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut. Terus kita lanjut yang kedua, kita pilih minyak nabati. Dengan 1 liter, harga standarnya 14.000. Lanjut yang ketiga ada garam. Dengan harga standarnya saya 12.000. Kalau sudah kita bisa lanjut. Terus ada natrium polifosfat dengan harga standar 10.500. Kalau sudah lanjut, kita lanjut lagi ada pewarna makanan. Oke, sesuai dengan harganya senilai 8.000. Kalau sudah lanjut, terus kita pilih kemasan. Dengan harga standar 75. Selanjutnya ada kardus. Oke. Dengan harga standar 1.200. Selanjutnya kita ada upah tenaga kerja. Dan juga ada biaya overhead pabrik dengan harga standar 200.000. Oke, kalau sudah bisa lanjut. Kalau sudah bisa kita simpan. Oke, kalau sudah kita
simpan. Apakah kamu memiliki brush? Terus kita harus mengisi ke formula produksi atau bill of material. Kita pilih ke manufaktur. Terus kita isi ke formula produksi. Terus kita pilih ada ini namanya untuk kuantitas yang diharapkan kita adalah membuat 100 dalam setiap kali produksi. Terus kita pilih tahapan pertama, adonan ini kita bisa ke lanjut. Terus kita pilih ke yang kedua, packaging. Oke, kalau sudah lanjut, untuk yang kedua kita menggunakan tahapan packaging, teman-teman. Di sini kita harus ganti dulu tahapannya, tadi dia yang kelewat. Kalau sudah diganti, kita langsung lanjut ke yang menu ke bawah. Ada menu bahan baku. Di sini kita bisa menambahkan ada bahan-bahannya. Di sini sesuai dengan ada tepung terigu. Dengan kuantitasnya kita membutuhkan 800 kilo. Kita pilih tahapannya di adonan ini. Kalau sudah, kita lanjut. Selanjutnya kita pilih minyak nabati. Minyak nabati dengan kuantitas 100. Oke, kalau pilih tahapannya, jangan lupa di tahapan adonan ini. Kalau sudah, lanjut. Kita pilih bahan yang ketiga, kita membutuhkan garam dengan kuantitas 25 kilo. Berada di tahapan adonan ini. Kalau sudah, lanjut. Terus kita pilih natrium, polifosfat. Kita membutuhkan juga 25 kilo. Terus tahapannya kita pilih adonan ini, kita lanjut. Terus kita pilih pewarna makanan. Pewarna makanan kita membutuhkan 15 kilo. Jangan lupa tahapannya ada di adonan ini, lalu bisa lanjut. Sudah itu, kita pilih juga kemasan. Kemasan mie kering kita membutuhkan 2400. Terus masuknya ke packaging. Kita sesuaikan dengan di sini, teman-teman. Kalau sudah, lanjut. Yang terakhir kita membutuhkan ada kardus mie kering. Kita membutuhkan 100 karton atau 100 dus. Jangan lupa tahapannya di packaging. Lalu kita lanjut. Oke, untuk biaya-biayanya kita bisa masukkan ke ada upah
tenaga kerja, kita langsung dengan kuantitasnya 1 bisa lanjut. Terus yang kedua ada biaya overhead pabrik. Bisa lanjut. Oke, kalau sudah selesai dengan biaya bahan baku dan juga biaya-biayanya, kita bisa langsung simpan. Oke. Untuk persiapan data awal manufaktur kita sudah selesai sampai sini. Nanti oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah manufaktur. Untuk teman-teman, materinya disesuaikan dengan di materi 3 yang langkah-langkah manufaktur ya teman-teman. Seperti biasa berada di sebelah kanan layar saya dan sebelah kiri. Kalian pastikan sudah login ke Akurat Online kalian masing-masing. Untuk langkah manufakturnya, kalian bisa sesuaikan dengan yang ada di modul sesuai dengan langkah-langkah proses manufaktur dalam Akurat Online. Semua di situ sudah tertera jelas bagaimana proses manufaktur yang kita perlukan, mulai dari rencana produksi, perintah kerja, tahapan proses, pengambilan barang, hingga penyelesaian barang jadi. Oke, kita bisa mulai. Untuk yang pertama yaitu membuat rencana produksi. Untuk semua proses manufaktur terjadi dalam 1 hari, yaitu pada tanggal 25 Januari 2021. Yang pertama kita bisa mulai untuk proses manufaktur, yaitu rencana produksi. Kita bisa klik manufaktur, lalu kita pilih rencana produksi yang warna hijau ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau sudah, kita bisa langsung isi dengan inami kering. Kalau sudah diisi dengan namanya, kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita pilih ambil. Kita bisa memilih manual, tapi nanti kita bisa pilih yang kita pilih cari, lalu kita tuliskan inami kering. Kalau sudah, kita bisa langsung search, lalu diklik. Kalau sudah, nanti akan muncul ada perincian barang. Kita sesuai dengan yang awal, kita akan membuat dengan jumlah 100 dus, lalu akan kita isi dengan tanggal bulannya, jangan lupa dirubah menjadi 25 Januari 2021. Untuk tanggal selesainya juga 25 Januari 2021. Kalau sudah, kita langsung klik lanjut. Kalau sudah, kita bisa langsung simpan. Sudah ada keterangan informasi rencana produksi sudah berhasil disimpan. Kita bisa melanjutkan ke langkah proses manufaktur yang kedua, yaitu membuat perintah kerja dan rencana produksi inami kering. Untuk tabnya bisa tutup dulu, kita kembali lagi ke menu manufaktur, lalu kita pilih ke perintah kerja. Di perintah kerja, untuk tipe tetap rencana produk, lalu rencana produk kita isi dengan inami kering. Untuk kuantitas nanti akan otomatis langsung terisi. Jangan lupa untuk tanggalnya diganti dengan 25 Januari 2021. Untuk penambah bisa kita kosongi. Untuk rincian bahan baku otomatis akan langsung terisi. Jika sudah,
Kita juga bisa lihat untuk rincian biayanya. Kalau sudah kita cek, kita bisa langsung lanjutkan untuk menyimpan perintah kerja. Oke, sudah ada informasi perintah kerja berhasil disimpan, berarti proses manufaktur berhasil. Kita lanjutkan ke langkah proses manufaktur yang selanjutnya, yaitu membuat tahapan proses atau memulai untuk tahap 1, yaitu adonan mie kering. Sebenarnya kita bisa lihat untuk perintah kerja sudah terlihat ada tahapan 1 dan 2, yaitu ada adonan mie. Oke, kita bisa tutup tabnya, kita klik menu manufaktur, lalu klik selanjutnya tahapan proses. Jika sudah tipe prosesnya kita mulai, perintah kerjanya kita bisa isikan dengan inami kering. Untuk tahapan produknya kita bisa isi dengan adonan mie sesuai dengan tahapan yang pertama, yaitu adonan mie. Jika sudah, tanggalnya jangan lupa kita ganti dulu menjadi 25 Januari 2021. Kalau sudah terganti, keterangan kita bisa kosongi. Jika sudah, bisa kita langsung klik simpan. Oke, informasi tahapan proses sudah berhasil disimpan, berarti proses tahapan kita berhasil. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengambilan barang. Dalam tahapan pengambilan barang atau pengambilan bahan baku tahap 1, kita bisa klik manufaktur, lalu pengambilan bahan baku. Kalau sudah, kita tipe ambil barang, perintah kerja, jangan lupa kita masukkan inami mie kering dengan produk utama inami kering dan jumlah kuantitasnya 100, itu sudah otomatis terisi. Lalu tanggalnya jangan lupa kita isi dengan 25 Januari 2021. Lalu kita klik ambil, kita pilih yang bahan baku yang belum diambil. Lalu kita centang sesuai dengan tahapan. Kita centang tahapan adonan mie saja. Untuk packagingnya jangan kita centang terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah yang tercentang, kita uncentang lagi. Kalau sudah, kita lanjut. Kalau sudah banyak, kalian bisa cek dulu takut ada yang kelewatan atau ada yang kurang. Kalau sudah, bisa langsung diklik simpan. Oke, kalau pengambilan bahan baku sudah selesai, untuk tahapan yang pertama kita bisa lanjutkan ke proses manufaktur yang selanjutnya, yaitu tahapan proses yang kedua, yaitu packaging. Kita bisa klik menu manufaktur, lalu pilih tahapan proses. Untuk tipe proses kita mulai, perintah kerjanya jangan lupa kita ambil yang inami mie kering. Untuk tahapan produk kita pilih packaging. Produk utama tidak usah kita ganti, langsung kita ke menu tanggal. Kita langsung ganti dengan 25 Januari 2021. Keterangan kita kosongkan saja, langsung kita klik simpan. Oke, tahapan proses untuk packaging sudah jadi, kita langsung ke proses pengambilan bahan baku. Dengan tipe ambil barang, perintah kerjanya tetap inami mie kering. Tanggalnya kita ganti menjadi 25 Januari 2021. Oke, kalau udah, kita klik ambil, lalu pilih bahan baku yang belum diambil. Lalu kita centang yang ada keterangan tahapan packaging. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Jika sudah keluar, kita langsung klik simpan saja. Kalau sudah berhasil, kita bisa langsung tutup tabnya. Kita ke proses yang terakhir, yaitu membuat penyelesaian barang jadi inami kering sebanyak 100 dus. Kita langsung pilih ke menu manufaktur, lalu pilih ke penyelesaian barang jadi. Klik untuk perintah kerja, tetap kita ambil inami mie kering, tanggalnya 25 Januari 2021. Langsung cari pilih barang, kita pilih inami mie kering.
Oke, kalau sudah kuantitasnya 100, jangan lupa lanjut. Kalau sudah bisa, udah keluar hasilnya, kita bisa langsung simpan. Oke, udah ada informasi penyelesaian barang jadi sudah selesai, sudah tersimpan. Kalau sudah, kita bisa tutup tabnya. Dan untuk langkah-langkah proses manufaktur berarti kita telah menyelesaikannya. Kita bisa lanjut ke materi yang keempat untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan oleh CV Iname. Oke, transaksi penjualannya kita bisa menyesuaikan dengan yang ada di modul materi 4. Di sini kita memiliki sekitar 7 transaksi yang dilakukan oleh CV Iname selama bulan Januari 2021. Yang pertama, kita harus membuat faktur penjualan kepada Lucky Sentosa atas transaksi penjualan secara kredit. Transaksi penjualan kita langsung pilih ke menu penjualan, lalu kita pilih faktur penjualan. Jika sudah keluar, kita langsung isi di pelanggan dengan nama Lucky Sentosa. Oke, jika sudah, kita langsung klik saja Lucky Sentosa. Tanggalnya jangan lupa kita ganti dengan 27 Januari 2021. Oke, kalau sudah, kita langsung cari atau pilih barang jasa yang kita jual kepada Lucky Sentosa, yaitu Inami mie kering dengan jumlah 100 kuantitinya. Inami mie kering, oh ya, sudah, kalian bisa langsung klik. Kita tunggu. Kita kuantitasnya ganti menjadi 100. Oke, pajaknya jangan lupa kita centang ya, karena di situ belum termasuk pajak. Kalau sudah, kita bisa klik lanjut. Kita PPN-nya ganti dulu menjadi 10%. Kita masih menggunakan tarif yang lama, tetap 10%. Kalau sudah diganti 10%, lanjut. Sudah jadi. Untuk informasi detailnya kita lihat dulu. Di sini penjualan secara kredit. Oke, tanggal fakturnya sudah sesuai. 27 Januari 2021. Untuk cara pembayarannya kita dengan termin selama 30 hari. Kalau sudah, kita bisa langsung klik simpan. Jika sudah informasi tersimpan, kita bisa langsung tutup tabnya. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu membuat pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Kita langsung ke menu pembayaran, yaitu di menu kas dan bank. Kita pilih pembayaran. Kalau sudah, kita sesuaikan dulu pembayaran melalui kas. Berarti kita pilih yang kas. Oke. Tanggalnya kita isi dengan 29 Januari 2021. Kalau sudah, kita cari atau pilih akun perkiraan dengan menggunakan akun biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung. Oke, udah ketemu, kita langsung klik. Nilainya kita isi dengan nilai Rp800.000. Untuk catatan bisa kalian isi dengan membayar 4 karyawan pabrik atau kosongin saja juga bisa, nggak apa-apa. Kalau sudah, kita bisa langsung simpan. Oke, kita simpan dulu. Kalau sudah tersimpan, kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu membuat pembayaran listrik atau biaya overhead sebesar Rp180.000 melalui bank. Kita isi dulu untuk kas atau bank, kita pilih bank. Tanggalnya kita ganti dengan 29 Januari 2021. Kalau sudah, di akun perkiraan kita pilih menggunakan biaya overhead pabrik.
sudah ketemu, kita langsung isi dengan nilainya 180.000. Untuk catatannya kita isi dengan keterangan pembayaran listrik. Ini opsional untuk catatan, kalian bisa isi, bisa tidak. Jika diisi berarti itu lebih lengkap supaya kita mengetahui ini untuk pembayaran apa saja, overheadnya seperti itu. Kalau sudah, kita bisa langsung klik simpan. Jika sudah ada informasi tersimpan, kita bisa langsung tutup tabnya. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu membuat faktur penjualan kepada Ibu Sumiati atas transaksi penjualan cara kredit. Kita kembali lagi ke menu penjualan, lalu pilih menu faktur penjualan. Jika sudah muncul, kita pelanggannya kita isi dengan nama Ibu Sumiati. Oke, ketemu. Kalau sudah, klik. Jangan lupa tanggalnya kita ganti dengan tanggal 29 Januari 2021. Oke, kalau sudah kita pilih barang atau jasa yang kita jual kepada Ibu Sumiati, yaitu inami mie kering. Oke, kuantitasnya kita sesuaikan sesuai dengan penjualan kita, yaitu 40 dus mie kering. Jangan lupa untuk pajaknya kita centang terlebih dahulu, karena yang harga yang kita jual belum termasuk pajak ya teman-teman. Kalau sudah tercentang dan sesuai, kita bisa lanjut. PPN-nya jangan lupa diganti, kita masih menggunakan PPN senilai tarifnya 10%, belum 11% karena masih tahun 2021. Oke, kalau sudah, informasi detailnya, tanggal pengirimannya kita bisa ganti dengan 29 Januari 2021. Kita scroll ke bawah. Untuk syarat pembayaran, kita pilih yang termin selama 30 hari. Jika sudah disesuaikan semuanya, kita bisa langsung klik simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya, yaitu membuat alokasi biaya produksi atas transaksi manufaktur selama bulan Januari 2021. Untuk langkah-langkahnya, kita langsung klik menu manufaktur, lalu kita pilih alokasi biaya produksi. Jika sudah, kita langsung pilih bulan Januari dan juga tahunnya 2021. Untuk tanggalnya, kita bisa ganti dengan 29 Januari 2021 sesuai yang tertera di modul. Kalau sudah, kita bisa langsung klik ambil. Di sini sudah tertera biaya-biaya bulan ini. Kita langsung centang untuk biaya overhead dan biaya tenaga kerja langsung. Jika sudah, kita bisa langsung klik lanjut. Oke, kalau sudah, di informasi detail kita tidak usah diisi. Jika sudah, kita bisa langsung klik simpan. Ke transaksi ke membuat proses akhir bulan, kita bisa cek dulu di menu preferensi, di menu perusahaan, lalu pilih preferensi. Jika sudah, kita pilih menu manufaktur, lalu kita pilih yang paling bawah, ada alokasi biaya varians ke produk. Oke, di situ kita centang, jangan sampai tidak dicentang karena nanti akan mempengaruhi nilai di akhirnya untuk biaya-biayanya. Kalau sudah, kita bisa langsung klik simpan.
Kalau sudah, kita bisa lanjutkan ke proses akhir bulan. Di proses akhir bulan kita bisa langsung pilih bulan kita, pilih bulan Januari, lalu tahunnya 2021. Nilai tukar tidak perlu kita rubah karena kita menggunakan Indonesian Rupiah semuanya. Lalu kita klik simpan. Oke, kalau sudah kita bisa langsung tutup tabnya. Kita lanjut ke proses transaksi yang terakhir, yaitu faktur penjualan kepada pelanggan umum. Kita biasa langsung menu penjualan, lalu klik faktur penjualan, lalu pelanggannya kita isi dengan pelanggan umum. Jangan lupa untuk tanggalnya kita ganti menjadi 31 Januari 2021. Lalu barang dan jasanya kita pilihkan Inami mie kering. Jika sudah, nanti akan muncul sesuaikan untuk kuantitasnya. Kita hanya menjualkan 5 pada pelanggan umum dan PPE-nya jangan lupa dicentang. Kalau sudah, kita bisa klik lanjut. Kita tunggu dulu. Kalau sudah muncul, coba kita ganti untuk PPN-nya menjadi 10% seperti biasa. Kalau sudah diganti 10% untuk diskon, karena pelanggan umum mendapatkan diskon sebesar 2% di fakturnya. Lanjut, diskonnya kita pilih yang 2%. Kalau sudah, karena pembayaran secara kas, kita proses, lalu pilih pembayaran. Jika sudah, nanti akan langsung muncul data seperti itu. Pembayarannya kita milih melalui kas, bukan melalui bank. Untuk nilai pembayarannya kita sesuaikan dulu, lalu tanggal bayarnya kita ganti menjadi 31 Januari 2021. Kalau sudah, kita bisa langsung klik simpan. Oke, berarti untuk transaksi penjualan selama bulan Januari yang dilakukan oleh CV Inamo telah kita selesaikan. Setelah transaksi semuanya selesai, kita bisa melihat nilai neraca kita atau laporan laba rugi kita selama bulan Januari. Kita bisa melihatnya di daftar laporan, lalu kita klik daftar laporan. Kita tunggu sekedap, lalu kita pilih laba rugi standar atau neraca standar. Kita lihat dulu yang laba rugi standar. Kita masukkan tanggalnya kita dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Kalau sudah, kita langsung tampilkan saja. Jika sudah terlihat laporan laba rugi kita selama bulan Januari. Udah nampak ya teman-teman? Kalian bisa sesuaikan masing-masing. Kalau sudah, kita lihat laporan neraca standar kita. Di laporan neraca standar kita pilih pertanggalnya 31 Januari 2021. Kita bisa langsung tampilkan. Oke, kita bisa lihat neraca standar kita seperti ini. Kalian bisa menyesuaikan masing-masing atau di modul juga ada. Oke, kita tutup. Berarti untuk transaksi atau kegiatan
yang dilakukan oleh CV Iname selama bulan Januari telah selesai. Sekiranya hanya itu yang bisa dapat saya bagikan buat teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.